ketembur gitu ya. Kalau pendarahannya itu nanti seperti apa? Terus nanti kalau sudah darah dari yang habis luka gitu ya, nah darahnya itu kalau berhenti juga nggak boleh, nggak bisa stop ya, artinya tidak bisa membeku. Jadi mekanisme homeostasis di mana tubuh itu berusaha supaya darah itu bisa berhenti kalau berdarah. Terus kalau kita sedikit tembur-tembur nggak mencegah perdarahan spontan dan mencegah darah tetap beredar cair dalam pembuluh darah kamu. Karena kalau darah itu gumpal-gumpal dalam pembuluh darah dan menyebabkan sumbatan, nah itu akan menyebabkan kita gangguan oksigenisasi jaringan. Nah, kamu bisa mati. Jadi semua jaringan organ tubuh mati, otomatis orang juga bisa mati. Nah, ada 3 reaksi besar. Jadi kalau kita bicara hemostasis, ada 3 besar hal yang terjadi. Apakah itu di pembuluh darah, apakah itu di seluler itu di sel, nanti di trombositnya, atau proses biokimiawi yang mana terbentuknya fibrin. Saya mulai dari yang pertama, yang di vaskuler. Nah, kamu lihat kalau orang berdarah, nah pertama ada 3 topik tadi yang kita bicara tadi, reaksi ini yang pertama, vasokonstriksi. Jadi kalau kamu berdarah ini nih, ada luka, sobek. Nah, pembuluh darah kamu akan otomatis nyempit. Kenapa? Supaya darah yang keluar itu sedikit. Jadi dia nyempit pembuluh darahnya. Nah, ini satu tahap pertama. Gimana bisa nyempit? Nanti ada cerita di slide berikutnya. Yang berikutnya, supaya sudah sempit tadi, ininya ketutup, maka trombosit akan lari ke sekitar sini. Dia akan mendekati tempat luka tadi, mau ditutup-tutup dulu, supaya nanti daerahnya ketutup. Kalau kita luka, lama-lama berhenti kan lukanya. Nah, cuman ini sumbatannya itu masih lemah. Begitu disenggol, lepas lagi. Nah, nanti tahap akhir akan terbentuk namanya fibrin. Fibrinlah yang menutup luka secara permanen. Jadi kalau kita senggol, nggak lepas lagi. Kita mulai yang pertama, yang pembuluh darah tadi. Jadi kalau kita luka, ini kan pembuluh darah nih. Nah, pembuluh darah ini banyak lapisannya. Ada endotelnya nih, nanti ada membran basalis ya. Nah, ada pembuluh darah, ada arteriol kecil-kecil juga masih ada arteriol. Jadi pembuluh darah kecil yang dalamnya. Nah, begitu kita luka, ini kan terbuka nih. Otomatis endotel di sini nyempit. Gimana bisa nyempit? Nah, jadi begitu terbuka, itu vasokonstriksi darah berkurang. Kenapa bisa? Karena dikeluarkanlah zat-zat oleh si endotel tadi. Jadi si endotel ini mengeluarkan zat-zat seperti 5 hidroksitriptamin, serotonin, epinefrin yang efeknya menyebabkan si pembuluh darah tadi nyempit supaya darah yang keluar ada berkurang. Jadi nggak banyak. Paham kamu maksudnya? Oke, ini tahap pertama. Nah, yang berikutnya trombosit tadi. Jadi kalau trombosit apa yang terjadi? Nah, tadi yang terbuka tadi, ini kan nyempit nih. Nah, si trombosit yang ada dalam aliran pembuluh darah tadi dipanggil, nutupin lukanya dulu, nutupin tadi nyumbat dulu di daerah yang terbuka tadi. Nah, sumbat trombosit ya dengan si endotel yang terbuka tadi itu kan ini ada kolagennya nih. Nah, itu kita sebut dengan adesi. Jadi trombosit yang menempel pada endotel itu kita sebut dengan adesi. Nah, dia pakai jembatan. Jembatannya apa? Faktor 8 dan von Willebrand. Jadi pakai jembatan. Kalau faktor 8 sama von Willebrand-nya nggak ada, ini tempelannya nggak kuat. Pasti lepas. Dan udah pasti trombosit tidak akan berfungsi maksimal. Nah, nanti sudah tempel, ini berubah bentuknya nanti ya. Jadi bentuk yang aktif. Kenapa? Tujuannya nanti mau manggil trombosit sesi 2. Saya kasih gambar berikutnya. Dia nanti dia menjadi bentuk aktif dengan melepaskan zat-zat kalsium, ATP, ADP, serotonin. Kenapa mau panggil trombosit yang lain? Jadi trombosit akan datang lagi ke sini, menumpuk trombosit yang lain. Trombosit tumpuk sama trombosit namanya agregasi. Jadi itu beda adesi sama agregasi. Kalau adesi nempelnya di endotel, kalau trombosit sama trombosit namanya agregasi. Nah, trombosit yang saling tempel itu akan membentuk bagian aktif. Fosfolipidnya akan terbuka space-nya. Tujuannya apa? Untuk merangsang aktivasi koagulasi yang terakhir tadi supaya terbentuk yang namanya fibrin. Nih, kenapa? Kalau dia nggak pakai fibrin terakhirnya, maka sumbatan ini cepat lepas. Kamu senggol aja lepas.
Jadi fibrin ini adalah membuat luka tadi tidak terbuka lagi. Bentuknya seperti jaring-jaring. Nah, fibrin ini ada prosesnya. Jadi ada cerita besarnya dulu. Yang mana hasil akhirnya fibrin. Jadi ada dari proses aktivasi dari faktor koagulasi apakah dia jalur intrinsik atau ekstrinsik. Suara saya terdengar jelas? Dengan jelas, Dok. Oke. Nah, ini cerita besar tadi. Ya, ini mungkin ringkasannya. Jadi satu, pembuluh darahnya vasokonstriksi itu. Nah, kemudian si platelet datang, nempel, merangsang keluar zat, terjadi agregasi. Agregasi sendiri sebenarnya mengeluarkan zat-zat juga. Jadi mereka tuh saling bekerja sama. Zat itu nanti nyebabin si pembuluh darah ngecil juga, tapi juga merangsang platelet, nempel platelet. Nah, yang tadi itu aktivasi faktor koagulasi tadi. Nah, menghasilkan fibrin yang menutup luka tadi supaya nanti tutupannya nggak permeable, artinya nggak larut dalam air lagi gitu loh. Jadi nggak gampang lepas juga. Nah, ini kita cerita yang akhirnya bentuk fibrin. Jadi yang kamu dengar tadi bentuk fibrin itu tidak langsung menjadi fibrin ya, ada proses panjang besar dulu. Nah, itulah yang kita sebut dengan aktivasi faktor koagulasi. Nah, apa itu? Jadi ada reaksi berantai. Jadi faktor di mana faktor koagulasi kita itu sebenarnya bentuknya rata-rata yang ada di dalam pembuluh darah itu sudah beredar tapi bentuknya tidak aktif. Nah, nanti diubah menjadi bentuk aktif sehingga akhirnya terbentuk fibrin. Jadi dia bentuknya proenzim jadi enzim. Jadi di pembuluh darah kamu tuh ada tuh faktor 1, faktor 2. Tapi dia tidak aktif. Kenapa? Kalau dia aktif, maka akan merangsang pembentukan tadi fibrin tadi. Otomatis pembuluh darah kita nanti banyak gumpelan-gumpelan kan. Nah, biasanya dia diaktifkan kalau dibutuhkan saja. Jadi kalau dia teraktivasi tanpa dibutuhkan, otomatis banyak banget sumbatan yang akan terjadi. Nah, melalui jalur apa aja? Ada 2 jalur besar. Jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik. Kemudian akan bergabung menjadi jalur bersama. Nah, ada 13 faktor koagulasi. Ya. Yang pertama fibrinogen dan lain-lain, nanti kamu baca sendiri ini ya. Nah, ini yang nanti yang berperan akhirnya terbentuk namanya fibrin. Nah, dari faktor 13 tadi ada lagi faktor tambahan yang kita sebut dengan HMWK. High molecular weight kininogen sama prekallikrein. Jadi selain yang 13 tadi ada 2 yang lain yang bantuin lagi untuk terjadi untuk terjadi yang namanya kita sebut fibrin tadi. Nah, ceritanya seperti apa? Nah, ini ceritanya. Nah, jadi pada saat kamu terluka pembuluh darahnya itu di tubuh langsung jadi tisu tromboplastin atau yang kita katakan tisu vektor itu sudah ada di pembuluh darah kita. Jadi beredar. Nah, begitu terluka ini akan teraktivasi. Si endotel ini melepaskan tisu tromboplastin. Tadi pembuluh darah itu yang berpalapis ada yang namanya endotel akan melepaskan ini, tisu tromboplastin. Nah, tisu tromboplastin akan mengaktifkan faktor 7. Faktor-faktor ini namanya faktor koagulasi, ada faktor 7, faktor 1 yang tadi kamu lihat tabelnya. Nah, itu yang sudah ada memang dalam pembuluh darah kita akan teraktivasi. Jadi dia itu berada dalam kondisi tidak aktif. Nah, nanti aktifkan oleh tisu tromboplastin menjadi 7 aktif. 7 aktif akan bersama dengan kalsium mengubah faktor 10 menjadi 10 aktif. Bersama dengan kalsium, platelet faktor 3 dan faktor 5A yang aktif mengubah protombin menjadi memecah proton menjadi trombin dan faktor 1 dan 2. Nah, trombin tadi membantu mengaktifasi faktor 13A juga. Tapi dia juga bekerja mengubah fibrinogen menjadi fibrin monomer, memecah ya, fibrinogen menjadi fibrin monomer dan fibrinopeptida A, fibrinopeptida B. Nah, fibrin monomer supaya kuat mengalami polimerisasi. Nah, setelah itu dibantu oleh faktor 13A membentuk yang namanya fibrin yang tadi menutupi luka. Jadi cerita fibrin besar tadi yang cuma akhir kebentuk jaring tadi itu dari 2 hal ini. Nah, yang tadi kita bahas adalah jalur ekstrinsik. Jadi ekstrinsik itu di sini. Nah, sekarang kita lari ke jalur intrinsik. Jadi kalau ceritanya kalau kita luka itu pembuluh darah kita kan terbuka nih. Nah, kita kenal dengan negatif surface. Jadi ada perubahan tekanan. Jadi negatif.
Nah, kondisi ini akan mengubah prekallikrein menjadi kallikrein tadi. Ada berapa faktor bantuan selain 13 faktor koagulasi? Ada kallikrein dan HMWK. Nah, kallikrein menjadi bersama dengan HMWK akan mengubah faktor 12 menjadi 12 aktif. 12 aktif akan mengubah faktor 11 menjadi 11 aktif. Jadi yang kamu dengar tadi itu perubahan jadi proenzim jadi enzim. Jadi reaksinya itu berurutan, satu mengaktifkan yang lain dan berikutnya itu kaskade ya. Nah, kemudian dari 11 aktif mengubah yang ada menjadi 9 aktif bersama kalsium, platelet faktor 3 dan faktor 8A yang aktif masuk ke jalur bersama. Sama persis seperti yang tadi. Oke, jadi inilah yang kita sebut dengan jalur bersama. Ini jalur ekstrinsik, ini jalur intrinsik. Nah, kapan terjadi intrinsik, kabar ekstrinsik? Bisa bareng-bareng, bisa satu-satu. Ada pemeriksaannya. Nah, tapi produk akhirnya sama, terbentuklah fibrin. Jadi nanti jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik akan bertemu di jalur bersama. Kenapa jalur bersama? Karena kan dipakai bareng-bareng. Nah, ini ringkasannya biar kamu gampang. Jadi kalau ini jalur ekstrinsik yang berperan hanya faktor 7 tadi. 7 yang ini ya. Nah, cuman ini nih. Ya, yang diaktifasi oleh tisu tromboplastin. Kalau yang tadi ini adalah jalur cek. Mulai dari bantuan prekallikrein HMWK mengaktifkan faktor 12 menjadi 12 aktif. 12 mengaktifkan faktor 9, 11, 11, 9 dan kemudian 8. Jadi nggak susah ngapalnya. 12 kurang 1, 11, 9, 8. Yang bareng-bareng tuh cuma di sini nih. Jadi yang jalur bersama ini nih. Faktor 10, 5, 2, 1. Protomin itu faktor 2 ya. Fibrinogen faktor 1. Kemudian terbentuk fibrin. Bekuan itulah namanya fibrin. Oke. Saya ulangi ya, ini jalur ekstrinsik. Ini jalur intrinsik. Dan inilah jalur bersama. Oke. Nah, ada pemeriksaannya khusus untuk jalur ekstrinsik dan bersama nih. Ada juga di sini. Jadi kita bisa tahu sebenarnya yang teraktivasi itu jalur mana. Terus kalau yang mengalami gangguan itu jalur mana bisa kita tahu. Kenapa? Nanti bisa biar kita tahu nanti mau diobatin seperti apa si pasien. Ada yang tanya sebelum saya lanjut? Ada yang mau tanya nggak? Ada yang masih nggak ngerti kecepatan? Mohon maaf, iya dok, agak kecepatan dok. Mana yang belum paham? Mana yang belum paham? Mana yang perlu saya yang kamu belum paham biar bisa saya cari ulang. Kalau enggak waktunya habis. Jadi kamu jawab cepet ya. Bukan apa-apa kamu nanti nggak terkejar mata kuliahnya. Sementara waktu kita mepet gitu loh. Oke? Jadi kalau nggak ngerti tanya aja, nggak masalah daripada ujiannya nggak bisa. Mending sekarang banyak bertanya. Mana yang belum dipahami karena saya nggak bisa ngulangin banyak-banyak sementara kamu waktunya kan mepet tuh. Jadi yang nggak mau tahu bisa langsung ditanyain. Udah dok, tapi tadi itu agak kecepatan aja dok. Dokter yang jelasinnya, jadi kayaknya tuh kayak ketinggalan gitu. Gak usah dinyatet bahannya saya kasih. Yang penting kamu dengerin. Ya, kamu bisa dengerin biar kamu paham. Kalau nyatet kamu nggak paham, kamu susah nanti bacanya. Oke, bahannya saya kasih. Jangan lupa ngerti saya aja. Nah, tadi yang kamu bilang tadi, kelainan tadi itu, yang tadi yang kita bilang hemostasis. Nah, yang dibawa dari badan kamu, artinya genetik nggak bisa kita ubah. Ada yang bisa diubah, artinya dapat karena penyakit tertentu, ya. Nah, kalau herediter itu sudah dapat secara genetik turunan, kita nggak bisa apa-apa. Jadi kita cuma hanya membantu mengurangi gejalanya aja. Misalnya gejala perdarahan, akhirnya pasiennya udah kita transfusi contohnya ya, tapi nggak bisa dibawa ya. Nah, yang didapat tadi itu contohnya di IC sama sirosis. Di IC ini
Jadi penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terjadinya gangguan faktor koagulasi, gangguan dari trombosit dan lain-lain itu didapat contohnya ya yang di GIC atau sirosis. Karena sirosis hati bisa menyebabkan gangguan faktor kelainan di hemostasis karena sebagian besar faktor koagulasi tadi yang 1, 2 itu semuanya hampir 80%, 90% diproduksi di hati. Jadi yang dalam bentuk tidak aktif tadi, faktor 7, faktor 11, semua faktor itu yang buat itu hati. Jadi kalau hatinya rusak, sirosis itu hatinya mencucut ya, kecil ya, otomatis fungsinya jelek, maka produksinya juga jelek. Jadi faktor koagulasi tadi nggak diproduksi, efeknya apa? Karena barangnya sedikit, kalau kita berdarah, makanya nggak cukup. Makanya orang jadi perdarahan. Ya, jadi orang gangguan fungsi hati yang kronik, yang jangka panjang, maka hati-hati akan ada resiko perdarahan. Ya, itu. Oke. Nah, berikutnya. Nah, jadi kapan sih kita periksa? Biasanya untuk mencari penyebab perdarahan. Kok orang ini berdarah terus sedikit ya. Misalnya kesenggol pintu aja birem. Jadi berdarah itu tidak harus perdarahan terbuka ya. Tidak harus darahnya ngocor gitu. Enggak. Darahnya gini. Misalnya tangan kamu suka lebam-lebam, contohnya. Terus kamu sedikit-sedikit mimisan. Terus kalau kamu mens memanjang, itu contohnya. Ya, jadi harus perdarahan yang bentuknya terbuka. Nah, apa aja ini nih? Pasien punya gejala perdarahan. Bintik-bintik tuh, peteki di badannya tuh, nggak tahu penyebabnya apa. Terus menerus berulang. Ekimosis, hematom. Terus hematom tuh yang di kulit, hematrosis yang di sendi. Itu sendinya tuh suka biru. Nah, itu ada perdarahan tuh. Kencingnya banyak ada darahnya tuh, mensnya memanjang. Jadi ada riwayat perdarahan yang tidak diketahui sebabnya. Terus pasien mau operasi, kenapa? Kalau operasi kan kita buat luka tuh, kita potong nih daerah tertentu yang kita butuhkan. Nah kalau kita tahu pasien ini ada gangguan, maka kemungkinan pasien nggak bisa berhenti dong darahnya, kan ada resiko. Nah itu perlu diketahui dari awal sebelum dilakukan tindakan. Atau pasien memang ada gangguan terganggu tadi karena penyakit-penyakit tertentu, hemostasis, sirosis hati, sepsis dan lain. Dan atau pasien yang memang makan obat anti beku darah, antikoagulan. Apakah itu heparin? Heparin itu masuknya lewat intravena atau oral, lewat makanan, lewat yang dimakan. Kalau heparin harus masuk lewat pembuluh darah ya, kayak di infus gitu. Kalau antikoagulan oral itu yang dimakan. Ya, jadi yang dikasih obat terus dipantau supaya jangan sampai kadarnya terlalu rendah karena nanti resiko perdarahan. Jadi ada orang yang memang cenderung darahnya beku juga sehingga dikasih obat ini, tapi tidak boleh sampai terlalu rendah karena nanti resiko perdarahan pula. Jadi harus dimonitor. Apa aja yang bisa kamu periksa? Yang paling sederhana trombosit. Terus ada uji pembendungan. Pembendungan ini bleeding time. Pembendungan ini fragilitas kapiler. Kalau kamu pernah tahu pasien demam berdarah, itu kan suka ditaruh di tangan tuh, pakai tensi, terus ditahan. Nah, terus lihat bintik-bintik merah di pergelangan tangannya. Kalau ada yang pernah dites. Nah, itu namanya fragilitas kapiler. Nanti dihitung bintik-bintik yang di lengan tadi, ada berapa banyak. Normalnya harusnya kurang dari 10. Nah, bleeding time. Menghitung waktu kalau kita kasih luka pasiennya berapa lama sih darahnya beku. Nah, ini ada pemeriksaannya namanya bleeding time. Ada masa pembekuan clotting time, sama aja mirip-mirip tapi beda ya. Terus ada protombin time, masa protombin. Ini untuk menilai jalur ekstrinsik dan jalur bersama. Kemudian ada masa tromboplastin partial aktivasi atau APTT. Yang ini untuk mengukur jalur intrinsik dan bersama. Ini yang standar kita pakai. Yang ini jarang. Jadi kalau ini abnormal baru lari ke sini. Baru nanti ini yang besarnya gitu ya. Nah, ini nanti besarnya ketahuan nih sakitnya apa. Nah, baru kita cari pemeriksaan khusus yang cocok dengan hasil pemeriksaan ini. Oke, saya nggak akan cerita banyak ya ini ya, kan tahu kecil soalnya. Nah, apa aja yang perlu disiapin karena kamu perawat dan kamu akan punya, karena kamu pasti kan nanti ngambil sampel pasien nih, yang mau diperiksa tuh, mau rawat jalan, rawat inap. Nah, kamu perlu tahu pasien ini perlu dikasih tahu seperti apa. Puasa nggak wajib, tapi hati-hati kalau dia makanannya terlalu berlemak akan mengganggu pemeriksaan. Jadi biasanya kalau dia ada pemeriksaan yang lain, yang puasa yang ada puasanya kita sekalian aja ambil. Nah, kenapa? Karena setiap orang beda. Ada yang memang kadar
trigliseridanya tinggi. Nah, jadi itu untuk beberapa alat akan terganggu pemeriksaannya. Makanan suruh makan standar. Jam makanan tertentu yang mempengaruhi hasil pemeriksaan. Misalnya sayur hijau makannya banyak banget. Ini ya makan dalam jumlah banyak ya, bukan sedikit ya. Kalau cuma sedikit rutin, ya sepertinya tidak akan punya impact banyak. Nah, obat-obatan, aspirin, SID ini bukan berarti harus di stop, tapi dilaporkan. Jadi kalau misalnya memang dokternya suruh makan obat ini, maka begitu pas periksa darah kamu tanya, ada makan obat apa aja. Jadi kita catat, begitu hasilnya keluar, ternyata jadi rendah atau tinggi, kita akan cocokin karena pasien diterapi. Ada obat tertentu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan kita. Sehingga perlu kita catat, bukan pemeriksaannya yang salah, tapi memang pasien lagi proses pengobatan dan obat itu punya efek ke dalam pemeriksaan kita. Atau latihan berlebihan, ini merangsang fibrinolisis, jadi lawan dari pembekuan tadi. Nah, ambil darahnya. Kalau kamu tahu darah, ke tabung darah, udah pernah lihat belum tabung-tabung darah yang warna-warni itu? Pernah tahu belum tabung darah? Hah? Dok. Pernah dengar? Pernah, Dok. Oke. Nah, warnanya itu kan macam-macam. Nah, kamu tahu warna itu bukannya suka-suka kita ya, itu sudah terstandar internasional. Jadi di seluruh dunia itu warna itu ketahuan warna merah apa, warna itu apa. Kenapa warna itu isinya beda-beda? Untuk warna yang ungu, tutupnya itu isinya EDTA. Cuma variasi aja, ada K3 DTA, ada K2 DTA, tapi EDTA. Tutup warna ungu. Tutup warna kuning, bukan tutup kuning ya, yang sering aja deh. Tutup warna merah itu serum, nggak ada antikoagulannya. Ya, jadi yang tutup merah tuh nggak ada antikoagulannya. Dapat hasilnya serum. Tutup warna biru itu sitrat isinya. Untuk hemostasis biasanya. Hampir 90%, 99% pembesaran hemostasis pakai tutup warna biru. Oke, jadi kamu tuh kenapa perlu tahu? Nanti kan kamu ambil darah, tahu nih saya mau periksa apa, cocoknya ambil tabung warna apa, nggak bisa sembarangan. Ya. Nah, satu lagi yang masih sering pakai adalah warna hijau. Itu isinya heparin. Atau nanti bentuknya SPET, itu untuk blood gas. Analisis gas darah. Itu berapa tutup yang tabung yang standar ya, yang kamu tahu dulu. Walaupun masih banyak warna lain, tapi biasanya jarang dipakai. Yang sering pakai yang 3 tadi. 4 tadi tuh. Nah, 4 itu nggak boleh nggak tahu gitu. Nanti kamu tahu pasiennya misalnya disuruh ambil nih, mau periksa hematologi rutin. Kamu harus ambil yang warna ungu, jangan pakai yang lain. Pakai yang lain nggak bisa dipakai, nggak bisa dikerjakan pemeriksaannya. Ya, terus pasien mau pemeriksaan kimia. Nah, kamu harus pakai yang warna, sebagian besar biasanya dipakai warna merah. Tapi kadang-kadang yang pakai plasma boleh, tapi tergantung alatnya. Jadi kamu perlu tahu ya, pasien tuh perlu pemeriksaan apa. Nah, hemostasis itu warna biru, isinya sitrat. Biasanya 3,8%. Ada perbandingan antara darah sama antikoagulannya. Jadi ada antikoagulan yang sudah dimasukin dalam tabung secara pabrik, diproduksi ya. Nah, hati-hati karena kita periksa faktor koagulasi. Begitu kita tusuk pasien, itu sebenarnya kita sudah merangsang luka kan di pasien. Pasien itu sudah kita buat luka kan. Nah, begitu luka terbuka, sebenarnya kita sudah mengaktifasi faktor koagulasi tadi. Mulai dari trombositnya, pembuluh darahnya, nah, terus nanti keluarlah tissue factor. Nah, jadi nggak bisa ngambilnya harus pinter gitu loh. Jadi kalau kita ngambilnya pinter-pinter, udah disarankan sekarang jangan lagi pakai SPET. Kenapa? Nanti kan musket kan mau pindahin tuh ke tabung-tabung itu. Nah, hati-hati tuh. Tabung-tabungnya nanti isinya nanti kita mindahkan butuh waktu. Hati-hati nanti sudah terjadi aktivasi koagulasi tadi, terbentuklah bekuan. Jadi pakailah vacuum thinner, langsung tusuk, nanti langsung masuk ke dalam tabungnya. Jadi jarumnya itu bisa connect dengan tabungnya lewat namanya holder tadi nanti. Kalau kamu lihat-lihat di lab swasta, rumah sakit tertentu sudah banyak pakai itu, ya. Nah, karena pemeriksaan ini sensitif, jangan lupa cepat dihomogenisasikan. Jadi darah tadi karena sudah ada antikoagulannya harus dihomogenkan, tidak dikocok, ya. Kalau dikocok lisis, tapi harus dihomogen. Homogen itu diputer. Nah, itu hemostasis paling sensitif.
paling enggak 5, paling sedikit ya, biasanya orang 10 sampai 15 kali. Supaya darahnya bercampur dengan antikoagulan sehingga tidak terjadi pembekuan. Karena yang mau kita periksa bekuan. Kalau kita sudah bikin bekuan sebelum diperiksa, artinya kita akan hasil akan pasti nggak cocok. Ya, udah terpakai dulu aktivasi koagulasinya. Nah, kalau pasien itu rawat inap, jangan diambil di tempat infus karena ada pengenceran. Ambillah di bawahnya atau di tangannya. Kalau terpaksa tangannya udah bengkak semua nggak bisa diambil, matiin dulu infusnya untuk beberapa waktu. Ya, jadi jangan sampai kecampur sama cairan infus kamu. Nah, bahannya karena pemeriksaan faktor koagulasi dan kawan-kawannya itu sensitif, itu nggak bisa disimpan lama-lama. Jadi sebaiknya dikirim secepatnya. Oke, jadi kirim cepatnya supaya hasilnya nanti nggak ngaco karena perubahan isi dari yang kita periksa. Oke. Nah, nanti pemeriksaannya harus berapa tabung? Kamu tanya labnya. Misalnya agregasi trombosit kadang-kadang dia minta 3 tabung warna biru, ya. Tapi ada yang mungkin 5, tergantung nanti alatnya. Nah, hati-hati ya, koagulasi itu gampang teraktivasi, mau kena kaca, nanti tabungnya kaca apa, nanti aktivasi karena dingin, jadi hati-hati banget. Tidak seperti pemeriksaan yang lain. Nah, hati-hati pada saat pengambilan. Jadi kalau kita ngambilnya terlalu banyak intervensi, kita tekan-tekan tangannya karena darahnya susah diambil. Nah, itu resiko darahnya lisis. Nah, kalau darahnya lisis, otomatis pemeriksaannya akan terganggu. Kita akan minta sampel ulang. Nah, lisis itu kelihatan kalau darahnya terpisah sudah antara plasma sama sel darahnya. Nah, satu lagi yang tadi saya bilang, kalau pasien itu punya kecenderungan target lipidnya tinggi, terutama trigliserida, atau dia terlalu kuning karena kadar bilirubinnya tinggi, itu repot. Akan beberapa pemeriksaan akan terganggu. Beberapa alat ada impactnya. Tapi alat tertentu enggak, tergantung nanti lab tempat kamu kerja. Tergantung tempat lab yang tempat kamu kirimin sampel. Jadi memang sebaiknya walaupun tidak mutlak puasa, sarannya jangan makan deket-deket mau periksa, takutnya nanti mempengaruhi. Nah, atau pasien dari awal sudah ada bekuan di kantong di tabung tadi yang terlalu lama dipindahin, lupa dihomogenisasiin. Nah, itu wajib diambil ulang. Termasuk tabung salah itu nggak bisa dipakai. Oke? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Terlalu cepat atau enggak nih? Jelas, Dok. Oke, saya lanjut ya. Nanti. Jadi kita sekarang masuk ke jenis pemeriksaannya. Contoh jenis pemeriksaannya. Ada uji pembendungan, nanti ada clotting time dan lain-lain. Yang pertama pembendungan. Jadi tujuannya adalah melihat ketahanan dinding kapiler. Jadi pembuluh-pembuluh kecil yang ada di tubuh kita. Nah, ini pakainya tangan nanti lengan ya. Yang ada di situ kira-kira kalau kita bendung, nah itu gimana sih? Apakah terjadi perdarahan? Nah, ini ceritanya. Biasanya itu melihat kerapuan pembuluh darah. Jadi yang tadi kita periksa tadi loh, kan kita kan menilai kelainan hemostasis itu kan reaksi hemostasis tadi kan ada 3 tuh, vaskuler, terus seluler tadi trombosit sama biokimia tadi yang fibrin. Nah, ini kita salah satunya untuk menilai yang vaskuler ya. Nah, jadi pasien tersebut nanti kita tensi dulu tuh. Mau tahu diastol sama sistoliknya. Nanti misalnya diastol sistoliknya misalnya ini contoh ya. 120, diastolnya 80. Nah, kita tambahin, dapatnya 200 bagi 2. Kita tahan di 100 mm. Oke. Nah, jadi kita tensi dulu pasiennya berapa. Ada kan yang tensinya tinggi, ada tensinya rendah. Jadi nggak fix 100. Tapi pertengahan dari sistol dan diastol pasien itu sendiri ya, tidak harus 100. Oke. Jadi nanti tentu ada yang 100, ada yang enggak ya, tergantung nanti pasiennya itu sendiri. Berapa tekanan darahnya. Kemudian tahan 10 menit. Nah, jadi ini setelah ditensi, misalnya dapatnya 100 nih, 120, 80 tuh. Terus kita tambah bagi 2, dapatnya 100. Tahan di 100 ini selama 10 menit. Nah, nanti siap-siap tuh di sini. Ini kan tangannya ketutup ya. Di sini nanti kita bikin buletan, diameternya 5 cm. Nah, di volar lengan bawah, di sini nih. Tahan. Terus kita bikin buletan ya. Nanti
Kita cek setelah 10 menit, bintik-bintik di bulatan ini ada nggak? Berapa banyaknya boleh? Itu standarnya. Itu baru. Jadi kalau sedikit nggak normal, biasanya paham nggak? Nah ini jadi sini nanti dibikin bulatan di sini nih. Mau lihat bintik-bintiknya ada banyak nggak? Oke? Ini kita praktikumkan. Jadi kita nanti sesi terakhir ada kayak praktikum seperti itu. Ya, itu nanti offline, online. Tapi nanti ada berapa yang datang ke FK untuk kita kerjain bareng-bareng dan kemudian nanti ditunjukkan ke teman-temannya. Nah, yang berikutnya adalah bleeding time. Mengukur apa? Jadi kita lihat si pembuluh darah tadi yang kita lukain sama trombosit. Jadi yang ini dua, pembuluh darah vaskular sama trombosit. Gimana kalau kita kasih luka? Apakah dia berhenti? Nah, berapa lama berhentinya? Ini juga ceritanya ke kapiler ya, bukan pembuluh darah vena. Jadi kamu jangan bayangkan pembuluh darah besar, cuma yang kecil-kecil kayak kamu kena pisau itu loh. Kan itu kan cepat berhenti. Nah ini konsepnya sama, pembuluh darah kapiler. Nah ada dua, ada IV, ada DUC. Ya, nah ini juga rutin masih dikerjain. Apa bedanya? Kalau IV nanti kita tusuknya di lengan. Kalau DUC di belakang telinga. Nah, ini alat-alatnya, saya langsung aja prakteknya. Jadi pasien tadi sama. Kita nanti tahan di 40, ini standar ya, sudah ya, ini nggak ada hitungannya. Jadi kita tensi, terus kita tahan di 40 meter Hg, nanti di sini. Nah, kita bersihin dulu dong, desinfektan dulu ya. Area volar, ini namanya area volar dengan bawah ya. Nah, desinfektan dengan alkohol, kemudian tunggu kering, baru kita tusuk pakai lancet. Lancetnya sama kayak kita tusuk untuk glukosa. Jadi kalau kamu periksa glukosa darah, yang untuk alat stick itu loh, nah itu tusuknya pakai alat yang sama. Kecil, nggak sakit pun, kadang-kadang malah nggak berdarah kalau diameternya terlalu kecil. Tusuk dengan lancet paling sedikit 3, kadang-kadang 4. Kenapa? Kalau terlalu kecil nggak berdarah, mam bisa ditusuk 2 kali. Nah begitu darah keluar, nah kita bukakan stopwatch, kita hidupin stopwatch, ya. Terus, nah setiap 30 detik ya, kamu hapus pakai kertas saring bulat. Nah, tempelkan di tempat luka tadi, tapi jangan terlalu kuat ya. Nanti kalau terlalu kuat, lepas sumbatnya yang saya bilang tadi, baru terbentuk sumbat dari si trombosit, terus kita senggol, terlalu kuat lepas. Nah, darahnya akan lebih panjang. Oke, karena sumbat trombosit itu masih rapuh. Nah, tiap 30 detik ini habis potong 30 detik tempelin, 30 detik tempelin. Nah, terus nanti dihitung. Nah, ini terus dihitung. Ah, berapa? Oke. Nah, catat waktunya. Kalau sudah berhenti, ininya sudah nggak ada nanti ya, kamu stop lepasan mansetnya. Terus tutup luka dengan plester. Biasanya lukanya kecil, bahkan tidak terasa. Gimana cara ngitungnya? Nah, ini normalnya. Itu namanya IV tadi ya. Nah, kita tahu tadi ini 30 detik. Berarti nah, ngitungnya gini nih. Ini kan 30 tambah 30 berarti 60 nih. 60 detik berarti 1 menit. Paham? Nah, kalau dia punya 6, berarti kan 6 kali 30 detik, 180 detik. Berarti berapa menit 180 detik? 3 menit, Dok. Nah, Dok. nah ini cara ngitungnya. Berarti pasien itu bleeding time-nya 3 menit. Jadi gampang ya. Nanti kamu lihat aja berapa titik-titiknya. Normalnya 1 sampai 6 menit. Ini cara IV tadi ya, yang di lengan. Karena ini yang kerjanya orangnya 1000 macam. Ada yang kasar, ada yang halus, ada yang takut, ada yang enggak. Jadi hati-hati. Jadi bisa aja hasilnya nggak normal karena yang ngerjain juga. Oke, jangan terlalu dalam, tapi juga jangan ini superficial karena nanti bisa aja perdarahannya memendek ya. Terus juga jangan sentuhnya terlalu tadi bekas luka tadi ya. Nah, jadi tapi kalau kerjain benar ternyata memanjang lebih dari 10 menit, 8 menit, mungkin ada kelainan yang lain. Atau tadi kena vena. Nggak sengaja tertusuk kan di sini tetap ada vena gede besarnya kan. Tapi yang kita lihat ini kan arteri yang kecil ya, bukan yang besar ya. Harusnya cepat berhenti. Ini cara IV, ada cara namanya DUC. Bedanya apa? Nah, sumber kesalahannya apa? Jadi tadi takut banget nusukin orang, nah, belum semenit udah berhenti. Oke? Atau kena pembuluh darah yang nggak gede, jadi perdarahannya manjang. Padahal target kita kan bukan pembuluh darah yang besar ya.
Nah, tadi kita sayangnya nyentuhnya terlalu kuat. Jadi si sumbatnya belum terbentuk sempurna, yang trombosit tadi ternyata udah disenggol lepas, perdarahannya dimulai lagi ya. Normal ya, bukan jadi kalau sudah dikerjain benar, yang faktor tadi sudah kita hindari, memandang, nah pembuluh darahnya, trombositnya rendah, sedikit trombositnya ya, atau fungsinya jelek. Jadi harus diingat kalau kita periksa lab ini, tidak hanya menghitung lihat jumlah, tapi fungsi. Jadi kadang si trombosit ini banyak, justru ya, tapi fungsi jelek. Kan kita tahu tadi fungsinya buat apa? Ada adesi, ada agregasi. Nah, fungsi itu yang jelek. Jadi tetap aja darahnya nggak bagus, nggak terbentuk sumbat trombosit yang sempurna. Biasanya disfungsi ini terjadi kalau jumlahnya terlalu banyak, jadi fungsinya jelek. Jadi kondisi tertentu sih trombositnya sampai 1.700.000. Itu kadang-kadang justru bukan lebih bagus ya, biarpun jumlahnya banyak, tapi justru mempengaruhi fungsinya, biasanya jelek jadinya. Nah, ini yang DUK. Jadi tadi ada IV, ada DUK. Sama, cuman tidak dilakukan bendungan. Kita nggak pasti stetoskop, karena ini tusuknya di telinga belakang. Nah, kenapa dikerjain di sini? Nah, satu hal, kenapa hanya ada alternatif selain yang tadi IV? Kamu tahu anak-anak itu kan tangannya kecil itu. Jadi repot nanti disumbat, repot banget kalau mau dipasangin mansetnya. Nah, jadi ada alternatif lain dengan namanya DUK. Jadi kita tusuk di belakang telinga sini yang daerah lunaknya ya. Nggak sakit. Kita udah praktekin, dan mahasiswa bilang, banyak kan ditusuk malah nggak berdarah. Karena terlalu banyak kapalannya nih, kadang-kadang kulitnya terlalu tebel. Nah, tusuk, standarnya katanya 2. Prakteknya 2 itu biasanya nggak ada darah. Kita udah kerjain berkali-kali. Paling nggak 4. Nah, kalau nggak berdarah kan justru sakit ditusuk 2 kali. Karena kita mau Nah, nanti sama konsepnya. Begitu darah keluar, kita hidupin stopwatch. Nanti pakai kertas saring, senggol nih 1, terus 30 detik lagi disenggol lagi, disentuhkan sampai darahnya berhenti. Jadi kerjanya sama persis kayak yang tadi, cuman tempat tusuknya aja yang beda. Ya, ini di belakang telinga di sininya nih. Nah, di pinggir sini ini ada permukaan dalamnya, ya. Dan waktu nilai rujukannya beda. Yang tadi 1 sampai 6, ya ini 1 sampai 3 nanti cuma. Oke. Nah, 1 sampai 3. Nah, bagusnya yang kayak gini cuma dikerjain anak-anak ya sama bayi, karena kan kita nggak bisa bendung kan. Kalau dewasa disarankan pakai yang cara tadi. Kenapa? Yang tadi lebih bagus. Kita ngejainnya sesuai standar dan mekanisme pembendungan. Yang ini nggak dibendung. Jadi mana yang lebih bagus? IV lebih bagus. Ya, lebih bagus. Ini kan untuk anak-anak yang sudah terlalu kecil. Oke? Jadi bagus yang tadi ya. Nah, yang berikut ada yang kita sebut dengan clotting time, waktu masa pembekuan. Jadi kalau kita darah, apa lama sih darah? Apa yang kita nilai? Kalau masa pembekuan menilai 2 hal, si trombosit sama yang mempengaruhi tromboplastin. Tromboplastin ini ke arah sudah faktor koagulasinya, ya. Jadi 2 hal besar. Yang tadi kan ada vaskular pakai bendungan. Kemudian juga ada satu lagi yang tadi kita bleeding time itu menilai trombosit sama vaskuler. Nah, yang ini menilai trombosit sama faktor yang pengaruh terbentuknya tromboplastin. Tromboplastin tadi yang mengaktifasi jalur ekstrinsik. Oke. Nah, ada 2 macam. Ada cara tabung Lee and White, modifikasi dan kapiler. Yang kita pakai banyak Lee and White karena ini repot ya. Jadi yang kita pakai ada Lee and White. Saya akan kasih tahu yang cara Lee and White aja, yang modification ya. Pakai apa? Kita pakai nanti rak tabung, terus tabung-tabung reaksi, ada stopwatch juga, terus ada spet dan alkohol, karena kita akan ngambil darah pasien. Nah, jadi kita siapin 4 tabung reaksi, nah, siapin raknya untuk tempat berdirinya, terus kita ambil darah si pasien. Jadi ambil darah pasien, begitu darah masuk, kamu hidupin stopwatch-nya. Ya, nanti stopwatch-nya terus dihidupin nanti sampai akhir ya, baru diberhentiin. Ambil darah kurang lebih 5 ml. Kemudian darumnya nanti dilepas sedikit, dipindahin darahnya ke dalam tabung-tabung tadi nih. Nah, saya nggak ada gambarnya lagi ya, kamu susah bayangin, ada nggak gambar? Oh, nggak ada nih. Nah,
Nanti darahnya, nanti ada praktikumnya. Jadi kamu bisa bayangin kayaknya. Tapi saya lihat dulu dikerjain kayak. Masukin ke dalam tabung-tabung reaksi. Kemudian nanti setiap 30 detik masukin, kita siapin 4 ya. Jadi darah yang tadi 5 cc dimasukin tabung pertama, tabung kedua, tabung 3, tabung 4. 1 cc, 1 cc, 1 cc. Kita kasih nama ya, tabung pertama, tabung 2, tabung 3, tabung 4. Nah, setiap 30 detik tabungnya dimiringin. Kenapa? Kita mau lihat sudah ada bekuan belum. Oke, dimulai dari tabung pertama dulu yang kita observasi. Baru dilanjutkan ke tabung yang lainnya. Jadi selalu lihat dari yang tabung pertama dulu. Jangan lihat tabung 2, 3 dulu. Nah, kadang-kadang bekuannya kan masih halus tuh. Kamu bisa masukin lidi ke tabung tersebut. Terus kamu taruh. Ada nggak yang lengket-lengket di lidi tersebut? Kalau ada berarti sudah ada. Sudah ada proses aktivasi koagulasi. Sudah terbentuk namanya fibrin. Jadi kita selesai di tabung pertama. Jadi nggak harus beku banget sampai darahnya nggak ikut ya. Cukup dengan memasukkan lidi ke dalam tabung tadi. Kalau ada yang tempel itu sudah terjadi. Nah, kita lanjut ke tabung 2 dan tabung 3. Nah, kita catat waktunya. Nah, setelah kita catat waktunya, kita tambahin. Tabung pertama adalah kontrol. Jadi kita nggak ambil waktunya. Kalau kita punya 4 tabung, tabung pertama kontrol, kita tambahin 3 tabung berikutnya. Tabung 2, 3, dan 4. Setelah ditambahin, kita bagi 3. Itulah waktu closing time. Normalnya itu adalah 9 sampai 15 menit. Ya. Jadi normalnya segini. Jadi pemirsaannya agak lama ya pengerjaannya. Dan itu juga kerjanya manual. Oke. Ada yang mau tanya nggak sebelum saya lanjut berikutnya? Ini waktunya sudah mau habis nih kalian. Ada yang mau tanya nggak? Oke, saya lanjuti ya. Kalau nggak ada yang tanya. Nah, berikutnya adalah closing time sudah. Yang ini adalah ini sudah. Oh, ini yang Duk tadi. Jadi yang tadi kan ada 2 nih. Ada yang Lee and White and Duk. Yang closing time tadi. Nah, ini bukan pakai vena ya. Ini tusuk di jari. Pakai lancet. Terus darahnya masuk ke kapiler kecil-kecil gitu. Kayak tusuk selang, bukan selang ya. Kayak kapiler, alat panjang pendek seperti ini, kayak tusuk gigi ya, tapi diameter kecil tapi punya rongga ya. Nanti kisah isep pakai alat tersebut. Nah, nanti setiap 30 detik dipatahin karena dia bentuknya plastik dan bisa dipatahin. Lihat ada yang nempel-nempel nggak? Nah, kayak bentuk jaringan fibrin-fibrin halus. Nah, itu nanti dipatahin tiap 30 detik. Sama aja konsepnya. Nanti dihitung waktunya berapa. Namanya lebih cepat karena kita ambil darahnya di kapiler ya, kecil, bukan di vena. Beda sama yang tadi. Tapi ini susah karena pada saat ngisep darahnya itu setengah mati masukinnya biar rapi. Oke? Jadi udah nggak pernah dikerjain ya. Nah, saya masuk ke yang berikutnya adalah masa proton beam plasma. Nah, yang tadi saya bilang tadi proton beam plasma atau yang kita kenal PT. Jadi kalau kamu periksa lab ada dokter yang order proton beam time PT, inilah pemeriksaannya. Tujuannya apa? Menilai jalur ekstrinsik dan bersama. Ekstrinsik dan bersama. Tahu ekstrinsik? Faktor berapa ekstrinsik tadi? Faktor 7, Dok. Nah, jadi faktor 7 sama bersama ya. Tidak hanya 7 ya, ada jalur bersama. Nah, jalur bersama itu apa aja tadi? Ada faktor 10, faktor 5, ada 2, ada 1. Jadi ada 2 proses ya, intrinsik dan bersama. Ini nilai rujukannya. Nah, nilai rujukan ini nggak baku ya, angkanya segini, tergantung nanti labnya. Nah, PT memanjang, kapan sih kalau periksa memanjang? Biasanya orang yang pakai obat. Jadi memang pakai obat supaya darahnya nggak kental. Biasanya pada kasus tertentu. Atau pasien yang gangguan hati tadi yang saya bilang. Nah, karena kita tahu faktor 7 juga banyaknya diproduksi oleh hati. Orang yang gangguan vitamin K. Karena vitamin K itu perlu untuk proses selanjut dari aktivasi faktor koagulasi kita, atau DIC tadi yang disseminated intravascular coagulation tadi. Jadi ada gangguan sistemik, terbentuklah pembuluh darah, terbentuklah trombus-trombus kecil ya. Atau pasien itu memang dari awal punya defisiensi faktor 7. Nah, ini faktor yang ada di jalur ekstrinsik, faktor 10, 2 itu ada di jalur bersama ya.
Jadi penyebabnya itu tergantung nanti patofisiologinya. Apa yang diceritain kalau intrinsik berarti jalur gangguannya pasti di faktor 7. Nah, kapan faktor 7? Apakah dia didapat misalnya pada gangguan fungsi hati, orang di IC, atau orang yang makan obat tuh misalnya anticoagulan oral, atau orang yang memang di awal kurang, atau di jalur bersama tadi. Nah, jalur bersama itu penyebabnya bisa defisiensi, gangguan fungsi hati juga bisa, karena di IC juga bisa. Ya. Nah, yang berikutnya, APTT. Nah, bedanya dengan APTT itu menilai jalur intrinsik ya, dan jalur bersama. Nah, intrinsik dan bersama. Ini rujukannya. Oke. Tahu jalur intrinsik apa aja? Tahu nggak jalur intrinsik apa aja? Adik. F12, Jalur 12, jalur 9, jalur 11, jalur 7, WK dan HMWK. Ntar saya pindah dulu sedikit bahannya. Ya, itu jalurnya ya. Jadi kamu tuh nggak usah, kamu tahu dulu pertama, nanti baru ngapalinnya gitu. Jadi yang penting paham dulu. Nah, jadi nanti ceritanya, salah taruhnya. Jadi nanti ceritanya, jalur itulah yang bermasalah ya. Jadi yang pertama tahu dulu jalurnya mana, nanti baru bertahap. Nah, kita tahu jalur intrinsik tadi ada di 11, 12, kecuali faktor 7. Jadi hampir sebagian besar jalur intrinsik itu dipengaruhi oleh semua jalur faktor koagulasi, kecuali 7. 7 karena ada di jalur ekstrinsik. Karena kita menilai jalur bersama juga, maka jalur bersama tadi itu termasuk 10, 5, itu semua kena ya. Jadi ada kayak bersinggungan antara jalur antara pemeriksaan PT dan APTT. Kenapa mereka sama-sama menilai jalur bersama? Oke. Nah, kapan tadi yang bisa memanjang? Karena APTT di sebuah jalur, jadi biasanya kalau bisa karena definisi semua faktor kecuali 7. Karena 7 ada di jalur ekstrinsik. Pasien yang kasih obat. Nah, obat heparin, antikoagulan, ini obat semua ya. Pasien ditransfusi nih. Tapi jarang ya. Atau pasien yang kedua ini, karena produksinya bermasalah tadi. Apa karena di IC adalah penyakit hati? Sebenarnya di IC itu bukan produksi ya. Tapi karena pemakaian yang terlalu, karena ada aktivasi koagulasi penyakit tertentu, jadi banyak kepake. Oke. Nah, ada yang tanya, jadi kuliahnya udah selesai, ada yang tanya. Ini saya kasih gambarnya aja biar kamu paham coba ya. Ini sebenarnya saya potong lah ini. Jadi kalau PT berarti kita nilai ini ya. Nah, kalau APTT tadi yang ini. Nah, oke. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Udah paham semua atau nggak paham semua nih? Ada yang ditanyakan?